Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih, karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 205 ayat 1 ditambah 2. Ada padaku di sorga selain Engkau, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hiburlah orang-orang yang berduka dan orang-orang yang dalam pencobaan. Dengarlah seruan mereka dan lepaskanlah mereka dari kesesakan yang mereka alami, supaya mereka mengetahui bahwa Engkaulah penolong, tempat bersandar, dan pemelihara hidup dalam kesusahan. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penggenapan hukum Taurat Tuhan yang tertulis pada kitab Efesus 2 ayat 19. Demikianlah bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk hidup menurut firman-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 121 ayat 5 ditambah 6.
dosa kita dan minta pengampunan dari Tuhan. Ya Allah yang adil dan benar, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengungkapkan diri kami yang lemah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal, keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan, menjamin dan memelihara hidup kami. Kami selalu menganggap rendah kuasa Tuhan. Kami tidak percaya penuh kepadamu. Sebab itu kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk berlindung dan mencari rasa aman yang palsu. Kasihanilah kami ya Kristus, sebab di tengah kesulitan dan pencobaan, kami begitu mudah mendoakan Tuhan. Dan di tengah ancaman dan godaan, kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami, beriman kepadamu. Amin. Inilah firman Tuhan tentang keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian 432 ayat 1. Kita membaca epistel kita sebagai pengantar khotbah pada siang ini yang tertulis pada Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita baca secara responsorial. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan situ ia melihat seorang gadis Palestina. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Palestina, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai."
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian 202 ayat 5 ditambah 6. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian 122 ayat 1.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ke-17 setelah Trinitatis, firman Tuhan bagi kita tertulis pada kitab Filemon atau surat Paulus kepada Filemon, pasal 1, ayat 8 sampai ayat 17. Kita baca secara responsoria, demikian bunyinya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian bunyinya, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk memahami surat Paulus kepada Filemon ini, ada satu ilustrasi tentang seorang raja yang mau mendengarkan keluhan serta aduan daripada rakyatnya. Suatu waktu datanglah para ibu-ibu
dari satu kampung. Mereka datang menghadap raja menyampaikan semua keluh kesah mereka. Apa yang mereka sampaikan? Yang pertama, ibu itu mengatakan, "Raja, biarlah engkau memberikan keadilan atau hukum kepada suamiku, karena kerjanya hanya bermain judi." Lalu datang istri atau kaum ibu yang lain mengatakan, "Raja, biarlah engkau memberikan keadilan kepada suamiku, karena tiap hari kerjanya tidak sadar alias mabuk, teler, tenggen." Datang lagi ibu yang satu lagi mengatakan, "Raja, biarlah kau memberikan keadilan hukum bagi suamiku, karena dia tidak mau bekerja dan memenuhi nafkah kebutuhan di keluarga kami." Tiga hal itu disampaikan para ibu-ibu yang datang dari kampung itu. Lalu raja mengatakan, "Baik, kalau begitu permintaan kalian, saya akan membumi hanguskan desa itu beserta suami-suami kalian. Tetapi sebelum itu, silahkan kalian pergi dari kampung itu dan menyingkir, dan bawalah beserta kalian yang paling berharga harta kalian, atau yang kalian miliki yang paling berharga, silakan bawa." Lalu tibalah harinya, raja dan pasukannya datang ke kampung itu hendak membumi hanguskan kampung itu. Lalu dilihatnya lah para ibu-ibu mau keluar dari kampung itu membawa goninya masing-masing, karungnya masing-masing dibawa. Ada yang diseret-seret, dan semua karungnya besar-besar. Raja pun penasaran, apakah isi karung itu? Lalu raja itu menghentikan seorang ibu, "Tunggu dulu, Bu. Apa isi dalam karungmu? Coba engkau buka." Dibukalah karung itu, dan ternyata isinya adalah suaminya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, raja itu bertanya, "Kenapa suamimu yang kau bawa, kamu yang berharga?" Para ibu-ibu itu pun menjawab, "Ya, dia lebih berharga bersama anak-anakku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya raja itu tidak jadi membunuh. Karena apa? Karena sudah saling mengampuni. Si istri mengampuni suaminya, raja mengampuni daripada tindakannya akan menghukum para suami-suami dan kampung itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian halnya yang terjadi dengan seorang yang bernama Onesimus, seorang hamba atau seorang budak dari Filemon. Filemon adalah anak rohaninya dari Paulus. Filemon adalah seorang yang percaya sekaligus seorang pelayan yang melayani jemaat Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi hambanya Onesimus lari dari hadapannya dan dikabarkan membawa harta
dari Filemon. Pada saat itu Paulus berada di penjara karena dia mengabarkan berita kebenaran, berita tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Entah kenapa dia bertemu, tidak tahu pasti ceritanya, yang pasti dia bertemu dengan Onesimus. Atau kemungkinan dia bertemu di penjara itu atau bagaimana. Tetapi Paulus mengatakan pada suratnya kepada Filemon ini bahwasanya Onesimus adalah anak yang dilahirkan pada saat dia sudah tua, pada saat dia di penjara. Lalu dia menyampaikan surat itu kepada Filemon agar Filemon menerima Onesimus kembali dan mengampuninya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai yang dikatakan dalam tema kita, hidup sebagai warga Allah atau yang disampaikan hidup sebagai keluarga Allah. Kita semua bukan lagi disebut hamba, bukan lagi budak. Seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada Filemon, tidak ada lagi yang mau dipaksa-paksa. Ini bukan zamannya Nippon, terjadi kerja rodi, kerja paksa. Bukan zamannya kolonialis yang terjadi penjajahan. Ini zaman kemerdekaan dan di dalam Kristus kita dimerdekakan. Merdeka untuk apa? Merdeka bukan melakukan dosa, tetapi merdeka melakukan hal-hal yang baik. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada Filemon agar dia tidak merasa terpaksa. Melakukan yang baik jangan terpaksa, tapi melakukan yang baik merdekalah. Merdekalah berbuat baik, tetapi tidak melakukan yang jahat. Bahkan kita harus merdeka untuk mengampuni. Sebab pengampunan yang daripada Tuhan adalah kemerdekaan, kebebasan yang Dia berikan. Kebebasan kita dari dosa. Kita tidak lagi dibelenggu dosa, kita tidak lagi mau berbuat dosa, tetapi kita berbuat yang benar, merdeka berbuat yang benar. Merdeka untuk mengampuni karena kita sudah lebih dulu diampuni. Seperti lagu itu ya, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bagaimana kita mengampuni? Ada dua orang yang bersahabat pergi bertamasya. Mereka pergi ke daerah pantai, pinggiran laut. Pada saat berjalan, entah kenapa temannya yang di belakang tersandung. Lalu dia memegang temannya yang di depan agar tidak jatuh rencananya. Tetapi akhirnya dia jatuh dan teman yang di depannya juga jatuh, bahkan lebih parah. Dia ditimpa lagi temannya yang di belakang. Teman yang di depan itu marah lalu menampar temannya yang di belakang. Tapi temannya yang di belakang menuliskan kata-kata di atas pasir. Apa kata-katanya? Saya ditampar oleh temanku. Lalu mereka bermain-main dan berenang di air di pantai itu. Tiba-tiba entah kenapa temannya ini tadi satu hampir hanyut di bawah arus ombak. Lalu temannya itu tadi menolong dia. Lalu temannya yang ditolong ini menuliskan di batu, aku ditolong temanku. Menulis di atas pasir dan menulis di batu itu adalah berbeda.
Sekarang mau ditanyakan kepada kita, apakah torehan-torehan sakit hati, torehan-torehan kesalahan dari saudara teman kita, atau siapapun itu yang mengukir atau kita ukirkan dalam hati kita? Tulislah kesalahan teman kita di atas pasir. Ketika hujan datang, dia akan hilang. Ketika air ombak datang pasang, dia akan hilang. Ketika angin bertiup, dia akan hilang. Firman Tuhan mengatakan, saling berdamailah, ampunilah kesalahan, saling mengampunilah kamu sebelum matahari terbenam. Jangan bawa tidur penyakit itu. Jangan bawa tidur sakit hati itu penyakit sebenarnya. Tetapi mari kita lepaskan, mari orang-orang merdeka itu mampu untuk mengampuni. Sebagai warga kerajaan Allah itu karena kita diampuni, kita ditebus menjadi warga kerajaannya, dari budak dosa menjadi anak Allah, dari yang tidak berharga menjadi berharga. Bahkan kita disebut seperti biji mata Allah, berharga sekali. Dari yang tidak apa-apa kita dimampukan oleh Allah untuk menjadi pewaris kerajaannya untuk selama-lamanya. Dari yang hidup sementara dan upahnya mati, kita diberikan kehidupan yang kekal. Terpujilah Tuhan untuk itu. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau di gereja, dimanapun itu, termasuk di gereja kita ini, kalau yang satu merasa bahagia yang satu, kalau yang satu mengatakan itu adalah diriku, saya pikir kekuatan kita luar biasa. Ikatan doa, ikatan iman, ikatan dari persaudaraan bahwa kita adalah sesama warga dari keluarga Allah itu sendiri. Yang ditentukan oleh Allah hidup di dalam kasih, hidup untuk mengampuni. Kalau kesalahan ditulis di atas pasir, tapi kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita, tulislah di dalam batu, ukirlah di batu yang keras itu. Bertahan lama, ingat terus, jangan sampai hilang. Mau datang angin, mau datang air, mau datang apapun hujan itu, dia tetap, ukiran itu tetap, aku ditolong temanku. Tuliskanlah, aku sudah ditolong temanku. Lupakan aku disakiti temanku, aku ditampar temanku, lupakan itu. Agar kita betul-betul orang yang merdeka di dalam Kristus itu sebagai warga keluarga Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, gereja kita ini, seberapa banyak kita ketika kualitas dari keberimanan itu hidup, apapun Tuhan pasti bisa lakukan. Dan apapun melalui gereja kita pasti bisa kita lakukan. Bisakah kita menunjukkan sinar kita keluar dari gereja kita ini? Puji Tuhan. Kalau sekarang kabarnya kalau di luar kita baik. Mari semakin baik. Mari semakin mewujudkan kesatuan. Tuhan memberkati. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah.
Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau mengangkat dan memilih kami sebagai warga keluarga Tuhan. Kami dari orang-orang yang diperhamba oleh dosa, namun oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Bahkan Engkau mencurahkan darah-Mu untuk menebus kami dari dosa. Engkau menyebut kami sebagai keluarga Allah, keluarga daripada Tuhan. Tuhan, biarlah atas kehendak-Mu Engkau menjadi kepala atas kami, kepala atas seluruh umat-Mu, seluruh warga, seluruh keluarga Tuhan. Berkati kami dan bimbing kami terus Tuhan. Kemana Engkau membimbing kami tahu bahwasanya Tuhan mempersiapkan hal-hal yang di luar dari kemampuan dan dugaan kami. Mampukan setiap kami menjadi tangan-tangan Allah yang bekerja pada setiap pekerjaan kami dimanapun Tuhan utus kami. Keseharian kami biarlah mencerminkan bahwa Tuhanlah sebagai kepala kami, kepala dari setiap keluarga kami. Damai di dalam setiap keluarga Tuhan biarlah nyata. Berkati kami Tuhan, setiap pribadi dari warga-Mu. Berkati setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini merasakan sakit oleh karena penyakit dalam tubuhnya. Anugerah-Mu terus yang menyertai dan memberikan kekuatan kesehatan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke depannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 123 ayat 3. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Pendeta dan seluruh parhalado serta majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semuanya. Poin 1, 2 sampai dengan 6 kita baca bersama. Kita langsung ke warta keuangan. Persembahan ibadah sesi pertama minggu lalu, Kah Jemaat 721.000, untuk jending 576.000 rupiah. Persembahan sesi kedua 1.088.000 dan untuk kah jending 1.028.000 rupiah. Persembahan bulanan, persembahan tetap jemaat dan dompet pembangunan. Yang pertama dari keluarga Amang M. Pak Pahaninang Boru Simbolon, September Oktober 2021, 200.000 rupiah. Yang kedua, keluarga Amang Pendeta E. Manalu Inang Baru Tagalung, Oktober 2021, 150.000 rupiah. Ucapan syukur. Yang pertama, dari
keluarga Amang P. Manulang Inang Boru Sitohang, kami ralat atas datangnya orang tua dari keluarga ini dari Bonapasugit, sehat-sehat di perjalanan sampai ke Bengkulu, dan berencana pulang minggu-minggu ini ke Bonapasugit, kiranya sepulangnya orang tua kita ke Bonapasugit dalam penyertaan Tuhan. Dan anak keluarga ini yaitu Hermes Manulang yang berangkat ke Nunukan, Kalimantan Utara. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan kehidupannya. Tuhan Allah memberkati. Untuk Huria Rp500.000, untuk Ang Pendeta Rp300.000, untuk pembawa doa Rp200.000. Yang kedua, ucapan syukur dari keluarga Amang Situa B. Nenggolan Inang Boru Gultom atas ulang tahun Inang Boru Gultom yang ke-50 tahun. Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang serta memberkati seluruh harapan dan doa beliau. Tuhan Allah memberkati. Untuk Huria Rp200.000, untuk Ang Pendeta Rp200.000, untuk Halado Rp100.000. Yang ketiga, dari anak kita Septi Boru Huta Barat atas ulang tahunnya yang ke-16 tahun, Tuhan memberkati kesehatan umur panjang serta memberkati masa mudanya dengan pengetahuan dan pengertian hikmat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati. Untuk Huria Rp150.000, untuk Amang Pendeta Rp100.000. Yang keempat, ucapan syukur dari keluarga keluarga Amang G. Panjaitan Nang Boru Siringo-ringo atas kebaikan Tuhan untuk keluarga ini, terkhusus buat anak, menantu dan cucu ke mereka yang berangkat ke Medan untuk mengikuti tes CPNS. Kiranya Tuhan memberkati dengan kasih dan anugerahnya. Untuk Huria Rp300.000, untuk Amang Pendeta Rp200.000. Dan yang kelima, kami akan wartakan minggu yang akan datang karena tidak dimuat dalam warta dari keluarga Amang Simajuntak Inang Boru Manalu, di mana keluarga ini dalam keadaan sehat, karena Tuhan memberkati keluarga ini dalam setiap kehidupan dan pekerjaan. Untuk Huria Rp100.000 dan untuk Amang Pendeta Rp100.000. Keuangan kas jemaat kita sampai hari ini Rp95.612.000 dan kas pembangunan kita Rp16.277.850. Demikian warta jemaat kita untuk hari ini. Kami mohon kesediaan Inang Situ M. Boru Manalu membawakan kita dalam doa syafaat. Tapasadar hata martang yang mahita. Gok puji-pujian hamolate mali Tuhan di sobahara namin na pungoto ada pamuna badiay. Dinatotong hupakilalaw kami sa luho na dinggan ibasam do asiniroham. Di nga diho do hamel ito di bagasan sa minggo di na mangulak kasilaw nami. Jala di tikyo pel ituhan di losor pe hamel ituhan marsaur do to pasangapon guarmuna badiay. Ali Jehovah di bagasa tikyo pe tuhoro pasahaton nami permingguan namion. Asa homa ali Tuhan na mamasumasu hami sa luho na. Ditikyo na li Tuhan, diaka jamaat mo na roho, matotong ali Tuhan na mamasmasu, na mga leo na kahipaso doho takagadyang ni umur. Ali Jehovah di ba tama nami, gudang dope ali Tuhan, ruwas mo na soro di bagasan ng bason. Posdorohan nami ali Tuhan, na ho totong madongan na sida, mamasumasu na sida. Ali Tuhan, song-songoni, di na kubigi hami hatam, naong pinatolhas ni ama namin na posomi. Diajari ho do kami tutu ali Tuhan, asabuhi kami ali Tuhan saling mengampuni. Asabuhi kami ali Tuhan mardami di tonga-tonga ning ulo namyon. Bisa so matanyari ido di hatahuko ali Tuhan. Alay jut-jut ali Tuhan maul kami mardami. Jut-jut kami ali Tuhan maul mengampuni akka kesalahan ni dongan nami. Alay Tuhan nung jumulo ho mengampuni kami. Atong mulo do ali Tuhan na mga lihon gugo di kami. Tarbay kami do ali Tuhan lau patupahoni. Suang-suangani do ali Tuhan ama namin na posom amang pendeta nami. Naong patolhason hatami di tonga-tonga ni perminggon nami. Tuho do ali Tuhan pasahaton nami ama nami.
homa ali Tuhan na mga lehon, hahipason, songoni ali Tuhan bisu na siya koy, asa tutikyari na mangihudo pe ali Tuhan, lamar bungaran hatami ali Tuhan dito nga tonga ni parminggon nami, jalagoda nga ali Tuhan nakana porsia di hatam, nang keluarga ali Tuhan ng anak ko na sida homa ali Tuhan na mamasumasu. Ali Jehovah di batama nami, mula tungadong ali Tuhan, akan na dibagasan parsahiton siya tonga-tonga ni Ruasmon, homa ali Tuhan na mamasumasu, marhiti akaubat na pinakinasida, asang giat tumibo na sida malu ali Tuhan, margogo na sida ali Tuhan, lao madalani ari-ari na pinasahami. Ali Jehovah di batama nami, nung abi ali Tuhan hubigi hami titing na masa di tonga-tonga ni parminggon nami dibagasan ng bason. Imali Tuhan, keluarga ni ama nami, amang manulang, inang borsitohang, na madok mo liate do ali Tuhan, keluargaon, tuwado pa muna ba diay, di na makilala na sida, ro na tuwa-tuwa na sida, na tuwa-tuwa nami ali Tuhan, siyan po na pasugit, di bagasan hahipason, jala na barencana ro na sida ali Tuhan, nang mula tuwa na pasugit, di bagasan minggon, homa ali Tuhan na mga ramoti, homa ali Tuhan na mamasumasu kendaraan na pinakinasida. Suang-suang ni ali Tuhan. Anak ko na sida si Hermes. Naung karejo di Kalimantan. Di Kota Nunukan. Homa ali Tuhan. Na totoong mamasumasu anak ko na siday. Anak ko nami. Suang-suang ni ali Tuhan. Di keluarga ni Amang Nenggolan. Inang Burugultom. Makilala ro ali Tuhan keluargaon. Di basa-basa mi. Umur di naung di jalo na sida boho 50 tahun. Ima inang Burugultom. Homa totong ali Tuhan na mamasumasu na mga leo totong silas ni roha na siya koy. Song-song ni mali Tuhan, anak ko ni Huriam, ima si Septi Hutabarat. Naong boho umur na tong 16 taon ali Tuhan. Tuhodo pa sa haton nami ali Tuhan, anak ko nami. Song-song ni nang natuwa-tuwa na ali Tuhan, homa na mamasumasu. Homa totong na mga lehon na kasilas ni roha dito nga tonga ni keluarga na sida. Song-song ni do ali Tuhan, keluarga ni Amang Panjaitan, inang Boris Ringo-Ringo. Naberangkat ali Tuhan, hela na sida ng songoni pahupu, tubunan ni pasugit, nalaho mengikuti tes Japanes, kipas do ali Tuhan na sida di pardalanan. Homa totong ali Tuhan na pasauton lomo ni rohana, alay Tuhan lomo ni rohana nasaut tutong-atong ni keluargay. Homa ali Tuhan na mamasumasu, asabuy ali Tuhan diikuti tes Japanesi. Moliate madihu ali Tuhan, songonido ali Tuhan diakan ng mga lian persembahan bulan na peribagasan ng bason tuhodo pa sa haton namin sa luho na ali Tuhan asa homa ali Tuhan na mamasumasu sa luho na ali Jehovah di batama nami song-songon niya kaya nakon nami pe ali Tuhan akan na dibagasan persikolan homa totong ali Tuhan na mga leho bisuk jala akan ako nami pe ali Tuhan na mga luluy akaparkarijua do pe Tuhan tuhodo ali Tuhan pa sa haton nami asa homa ali Tuhan na paturuhot na sida. Asa totong ali Tuhan marlas ni roha na sida. Jala homa ali Tuhan na majujuy roha na sida ali Tuhan. Asa anggia roha na sida ali Tuhan mangido pangurupiyon na siya kwe. Hodo hubo to kami ali Tuhan dalan. Hodo hubo to kami ali Tuhan pangurupi dito nga tonga ning ulo namin. Atong napos do roha nami ali Tuhan. Song-songon ni ali Tuhan di akan naungtuk marumatangga pi ali Tuhan. Mula tunga do nga kana berencana pi ali Tuhan. Tuhodo pa sa haton nami ali Tuhan. Asa homa na mamasumasu di akarencana na si David. Mauli ate madiho ali Tuhan. Song-songonido ali Tuhan kota nami, kota Bungkulon. Tuhodo pa sa haton nami ali Tuhan. Di akapimimpin ng tinutuho mo. Homa ali Tuhan na mga Leos sa hala na siya koy. Asa ang giat buhay na sila ali Tuhan mamimpin. Sesuai doho lo munirham. Atong ali Tuhan. Kupasatami matuhotang yang namion, alay jumulo masesa akadusa pangalasyon nami, asa tamahami Tuhan, ro tuado pamuna bariay. Marhite-hite anak mo Yesus Kristus, tangihom mapangidoan nami. Amen.
karya keselamatanmu, agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, Rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membebaskanlah kami daripada yang jahat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi rahmat kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.
kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, dirimu meluluh hatiku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Diangkatnya bila aku jatuh, diberikan hatiku teguh, dan sesuai dengan firman Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku.